Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hafizi dengan NIM 3219205. Di sini saya pemateri pertama pada kelompok saya, yaitu saya akan menjelaskan pasar monopoli, yaitu pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli secara harfiah berarti pasar yang hanya satu penjual atau Frank Fisher, yang menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, yang artinya kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri. Sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi little or no competition, kecil atau tidak ada persaingan di pasar. Monopoli adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Monopoli adalah suatu keadaan di mana dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Ini adalah kasus monopoli murni atau the pure monopoly. Dalam literatur lain dikatakan bahwa monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli adalah: 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. 3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Adapun faktor yang menimbulkan monopoli diantaranya yaitu: 1. Memiliki sumber daya yang istimewa. 2. Memiliki skala ekonomi. 3. Monopoli melalui peraturan pemerintah. Ada beberapa penyebab timbulnya pasar monopoli, diantaranya: 1. Adanya hak paten. 2. Pemberian lisensi oleh pemerintah untuk melakukan monopoli. 3. Menguasai sumber daya tertentu. 4. Monopoli kadang juga muncul secara alamiah ketika sebuah perusahaan menikmati skala ekonomi sehingga biaya rata-rata perusahaan dalam jangka panjang maupun kecil. Monopoli dapat terjadi pada beberapa aspek, diantaranya: 1. Monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa secara sendiri tanpa saingan di suatu pasar. 2. Monopoli perusahaan, monopoli yang dilakukan oleh sebuah kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama. 3. Monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50% dan perusahaan tersebut menjadi pimpinan harga untuk produksi yang dihasilkan dan dijual di pasaran. Adapun diantaranya kebaikan dan keburukan monopoli. Implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pasar monopoli, hilang atau kekurangan tingkat kesejahteraan konsumen. Hal ini terjadi karena volume produksi lebih kecil dibandingkan output yang optimum, inefisiensi yang menimbulkan kesejahteraan konsumen yang semakin berkurang. 2. Menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor produksi. Konsumen dirugikan karena harga jual di atas harga keseimbangan yang seharusnya terjadi bila berdasarkan mekanisme pasar. 3. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional sebab jumlah output real industri lebih sedikit daripada kemampuan sebenarnya. 4. Memburuknya kondisi perekonomian internasional. Ada beberapa kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi efek negatif dari monopoli. 1. Melalui penetapan undang-undang antitrust. 2. Pemerintah mendirikan perusahaan tandingan di dalam pasar tersebut. 3. Membuka keran impor sehingga barang buatan luar negeri bisa memberikan persaingan kepada barang dalam negeri. 4. Dengan membuat ketentuan khusus terdapat operasi perusahaan monopoli tersebut. Tetapi monopoli tidak selalu buruk daripada persaingan sempurna, yaitu bila kita lihat dari segi monopoli mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi baru dalam produksinya, sebab keuntungan monopoli yang didapatkan oleh mereka digunakan untuk tujuan penelitian dan perkembangan.
Kedua adalah kasus monopoli alamiah di mana luas pasar terbatas dan skala ekonomi yang besar, maka sangat tidak efisien bila diharapkan dalam bentuk industri persaingan sempurna. Sebab bila dilakukan, yang terjadi justru timbulnya banyak perusahaan kecil di mana masing-masing perusahaan kecil tidak bisa memanfaatkan skala ekonomis yang besar. Pasar monopoli dalam perspektif Islam, dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau penjual lainnya. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar. Ihtikar adalah pengambilan keuntungan atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut: barang siapa yang melakukan ikhtiar untuk merusak harga naik secara tajam, maka ia berdosa. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Ibnu Jamah dan Ahmad. Struktur pasar bersifat monopoli bukanlah suatu yang haram. Apabila situasi kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar monopoli seperti pada kasus monopoli alamiah, namun tidak diperkenankan adalah melakukan monopolistik atau monopolistik behavior, seperti menetapkan harga di atas harga pasar demi menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau menurunkan kuantitas produksi agar dapat menaikkan harga yang tinggi. Maka dengan mudahnya ia mendekati jumlah yang kecil produk untuk menyeimbangkan harga produksi dengan. Adapun ciri-ciri persaingan monopolistik adalah yaitu satu, terdapat banyak perusahaan dalam industri tersebut. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain. Kurva permintaan perusahaan persaingan adalah berslope negatif dan cukup elastis. Keempat, persaingan yang dilakukan bukan dalam bentuk harga, tidak terdapat rintangan atau keluar masuk pasar. Sekianlah penyampaian materi saya pemateri pertama dalam kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arafi. Perkenalkan nama saya Arafi Adi dengan NIM 321993. Saya akan menjelaskan tentang tugas saya dengan judul pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dengan subjudulnya itu monopoli. Monopoli adalah satu keadaan di mana pasar dipegang penuh oleh suatu perusahaan. Sedangkan pasar monopoli adalah pasar yang di mana interaksi permintaan penawaran di mana penjual menghadapi banyak pembeli. Yang berikutnya ciri pasar monopoli dan monopoli. Yang pertama, hanya satu produsen. Yang kedua, hanya banyak konsumen. Yang ketiga, produsen memiliki hak paten. Yang berikutnya, produsen dapat sesuka hatinya menentukan suatu harga. Yang berikutnya, produsen memiliki setiap barang yang berbeda dan mutu sehingga menjadi hal yang dapat diinput bersifat konfidensial oleh perusahaan terhadap perusahaan lain. Yang berikutnya, dalam pasar itu hanya dilayani oleh satu perusahaan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang persaingan monopoli. Persaingan monopoli ini adalah salah satu bentuk pasar persaingan yang tidak sempurna. Dalam pasar ini, monopoli adalah biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga dan produk. Karakteristik yang terkait dengan pasar persaingan monopoli ini adalah menjadikan penjual tunggal sebagai pengendali pasar sekaligus sebagai penentu harga. Pasar monopoli ini menikmati kekuatan yang menetapkan harga-harga dan barang-barang tersebut.
Ciri-ciri dalam pasar monopoli ini ada 3 bagian. Yang pertama, industri dari suatu perusahaan, dan kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa, dan yang ketiga yaitu perusahaan lain sulit menjalani dalam industri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.